Cek, cek. Sawadika. Halo. Oke. Jadi ini live 15 menit aja kita ngobrol-ngobrolnya ya. Ngibril-ngibril ya. Iya, ini. Oke. Boleh. Sebentar. Aku harus silentkan ini dulu. Silent mode on. Dah. Lihatnya ke kamera itu ya. Seperti apa ya? Terus banyak event-event seperti apa mungkin yang diselenggarakan. Nanti aku tanya juga ya sebelum menyelenggarakan WWF ini apa perkiraan untuk animo masyarakatnya seperti apa gitu. Itu aja Nanti doang. promo-promonya biar bisa ini. Oh. Oh di tengah aja. Iya harus untuk. Temanya pesta sama nggak dengan tahun kemarin? Beda ya. Nanti kita jelasin juga itu ya. Emang temanya seputar Windam. Iya iya boleh. Oke kita mulai live. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Hai Tribuners dan pemirsa Sri Poku TV. Kembali lagi bersama saya Ois Ratna di Tamu Tribun. Hari ini 1 Desember 2023 saya ada di Windam OP Hotel Palembang bersama dua narasumber saya yang sedap dipandang mata. Iya. Yang gemoy-gemoy, saya juga gemoy. Oke, saya perkenalkan dulu dua narasumber saya siang hari ini. Ada Mas Alan Budiman sebagai Marketing Manager Windam OP Hotel Palembang. Dan ada Mas Aditya sebagai Sales Manager Windam OP Hotel Palembang. Yes, betul. Nah, sore ini kita akan ngibril-ngibril, ngobrol ya seputar Windam dan ada event yang ini buat para calon-calon manten yang mau tahu info soal Wedding Expo nih di Windam Hotel. Nah, nanti kita ini langsung aja kali ya, nggak nanti ya. Langsung aja kita tanya orang udah ada nih orangnya nih. Mas Alan nih, tapi sebelumnya kita mau tahu dulu soal Windam Hotel nih. Windam Hotel ini kan mungkin jaraknya agak jauh ya Mas Alan dari tengah kota ya, tapi masih bisa dijangkau. Nah kita mau tahu dulu nih, Windam Hotel ini seperti apa sih Mas, secara deskripsinya, profilnya tuh seperti apa? Boleh diceritakan Mas, monggo. Oke, jadi sebelumnya tadi Teh Eis tadi bilang Windam itu jauh dari kota. Sebenarnya Windam itu di kota. Oh udah di kota Kota ya? Jakabaring. Ya ampun berarti Iya. aku yang nggak di kota ya kayaknya. Betul, jadi kalau untuk jarak, sebenarnya kalau untuk jarak ya Teh Eis, itu memang
perlu waktu. Tapi kalau jarak tempuh itu dekat sekali. Dekat Karena kan sekali. pas dari Ampera ke sini itu kan bebas hambatan. Betul. Jadi sampai tinggal. Aksesnya juga mudah ya, Mas aksesnya Aditya mudah ya. sekali gitu. Oke. Terus kita kembali ke Windam. Jadi Oke. Windam ini adalah salah satu brand terkemuka di dunia yang baru masuk di Indonesia. Oke. Kebetulan untuk di Indonesia sendiri itu brand Windam itu ada 10 hotel baru. 10 hotel Ya, baru. baru 10 hotel. Termasuk kita salah satunya itu Oke. Windam Ovi Palembang namanya. Begitu Teh Oke, Ais. jadi itu ya. Boleh Mas Alan melanjutkan. Yes, tak kenal maka tak sayang ya. Hai Iya. Tribuners, Kak Adit juga. Jadi untuk Windam Api Hotel Palembang ini kita sudah berdiri dari ini tahun kelima. Dan untuk kapasitas, fasilitas yang kita miliki, kita bisa bilang Windam Api Hotel ini memiliki kamar terbanyak yang ada di Kota Palembang. Oke. Dan juga ballroom terluas. Ballroom terluas. Dengan arsitektur dan juga interior yang bisa dilihat sendiri, benar-benar Iya. modern, luxury, dan juga elegant in the same time. Iya, klaimnya Mas Alan ini emang betul loh. Kalau kalian ke Windam itu gedungnya aja udah tinggi banget ya, udah gede banget. Apalagi pas masuk tuh langsung just adem. Kayak di luar negeri vibes-nya ya kan Iya, ya. betul. Pas masuk udah kayak bukan di Banyuasin lagi, bukan di Palembang lagi, tapi emang vibes-nya itu udah di Kayak udah, luar negeri gitu. Jadi betul, memang betul. standarisasi untuk Windam sendiri kita memang sudah up karena kita bintang 5 internasional ya, Teh Ais ya. Wow, keren, Iya, keren. gitu. Oke, nggak salah ya kalau emang hotel sebesar ini, Windam Hotel ini sering banget ngadain event-event yang menarik ya. Betul. Seperti salah satunya nih, kalau kalian datang ini hari ini ada Windam Weddings Expo. Nah, tapi sebelum masuk ke sana saya juga mau tanya nih Mas Alan. Sebenarnya ada banyak event seperti apa yang udah pernah diselenggarakan di Windam nih? Oke, jadi Hotel Windam itu kan dia ada kamar sama ada MICE. MICE-nya itu seperti meeting, terus meetingnya itu bisa dari government, bisa dari corporate, Oke. gitu, terus bisa dari social activity. Ya. Seperti ialah kayak birthday party, engagement, seperti wedding juga gitu. Jadi dari tamu-tamu yang sering meeting acara di sini itu rata-rata kebanyakan ialah dari social activity sama dari government itu sendiri. Teh Ya, Ais. kalau government emang biasanya udah sering banget ya Betul. ngadain acara di sini. Oke, nah ini salah satunya adalah Windam Weddings Wedding Fest Fair, ya. ya. WWF 2023, bukan WWF tinju-tinju ya ini. Ya. Oke. Oh ya boleh, ditambahin fasilitasnya apa aja nih? Baik, fasilitas dari Hotel Windam sendiri itu kita, baik lagi tadi udah dijelasin sama Mas Alan ya, kita kamar terbanyak. Jadi kita mempunyai 57 kamar. Jadi 220 kamar deluxe, Iya. 30 eksekutif, 12 kamar junior suite, 4 kamar grand suite sama 1 kamar presiden suite. Wih, Oke, terus untuk fasilitas kita ada kolam renang. Pertama lobby, masuk lobby udah luas. Jadi pada saat masuk nggak perlu berdesak-desakan, masuk udah Iya. nyaman. Iya. Terus kita punya lounge ke kiri, kita punya lounge di tempat kita lagi talk show ini. Lounge-nya namanya Lotus Lounge. Lotus Lounge. Yang open dari jam 10 sampai jam 11 malam. Oke. Terus naik lagi ke lantai C1 namanya, itu ada ballroom, Oke. tempat exhibition bisa, untuk wedding juga bisa. Oke. Naik lagi ke lantai C2, itu tempat meeting-meeting kecil. Oke. Ada 6 ruangan yang satu ruangan itu bisa 30 orang. Kalau digabung 3 itu bisa 100 orang. Wow. Terus naik lagi ke sebelah kiri, itu lantai 2 itu ada sport and recreation, Oke. ada pool, ada gym center. Kalau tamu suka biliar, kita ada juga Wow, biliar. ada ya? Iya, Keren. ada sauna gitu. Terus tak lupa itu kita paling spesial di sini itu ketika tamu datang biasanya dikasih welcome drink. Oke. Tapi kita kasih di sini namanya pempek crispy. Pempek crispy. Iya, iya welcome snack namanya. Jadi Oke. itulah kita Windam walaupun dia brandnya
international, tapi kita lebih ke tradisional. Oke, lokalnya nggak Lokalnya ketinggalan nggak ya. ketinggalan, Iya gitu. betul-betul. Iya, Keren seperti banget, udah lengkap banget semuanya fasilitas Iya. diungkapin semua ya sama Iya. Mas Adit Jangan ya. lupa datang dan check in di Wyndham Opi Hotel Nah, Palembang. itu yang lebih penting. Wedding jangan lupa di sini. Betul. Yes. Oke, karena fasilitasnya udah lengkap banget ya. Tadi udah dijelasin sama Mas Adit juga. Nah, jadi tunggu apa lagi? Silahkan cek langsung ya Betul. ke sini ke Wyndham. Satu lagi Teh Ais, nambahin. Karena kita ini connect sama mall, itu yang paling Iya, penting. betul. Karena sebelahan banget sama OP Mall Palembang. Iya, jadi kalau Mantep nggak tuh? para tamu-tamu sekalian di sini mau check in di sini itu nggak perlu bingung mau kemana. Iya. Di sini ada semua, gitu. Oke. Makanan ada, hiburan ada. Hiburan ada, mau Yes. jalan-jalan naik LRT juga bisa, Bisa, ya langsung kan, iya. terkonek juga. Apa sih nyebutnya mensukseskan program pemerintah untuk naik LRT. Betul, Yes. jadi mengurangi volume kendaraan di jalan ya. Betul, Oke, Teis. ya itu sekedar intermezzo aja. Yes. Oke, masuk nih ke dalam inti dari pertanyaan saya. Yes. Karena Wyndham ini lagi ngadain Wyndham Wedding Fest 2023 ya. Jadi ini benar-benar emang kesempatannya para calon pengantin untuk cari-cari referensi ya Mas Alan ya. Nah ini boleh diceritain, WWF ini temanya pesta tahun ini ya, yang diselenggarakan dari tanggal 1 sampai tanggal 3 ya, 3 Desember 2023. Nah ini temanya pesta, apakah sebelum-sebelumnya temanya sama dan apa perbedaannya sama tahun-tahun sebelumnya? Menarik Teh Eis. Kok Oke. jadi tiba-tiba panggil Teh Eis ya? Iya ya. Emang dari Bandung? Boleh. Iya adalah pokoknya begitu. Ya kalau untuk product knowledge Wyndham ini Mas Adit sales manager itu jagonya. Dia tahu detail-detailnya dan kebutuhan semua klien. Iya, nggak diragukan lagi ya. Iya, jadi bisa bikin event ke sana. Sekarang kita masuk ke Wyndham Wedding Fair. Iya. Jadi TAIS dan juga Tribuners untuk Wyndham Wedding Fair. Basicnya untuk Wedding Fair ini diadakan oleh Hotel Wyndham yang sudah berdiri 5 tahun setiap tahun. Oke. Dan ada sesi-sesinya. Dan di tahun ini kita berpartisipasi di mall dan juga kita bikin host juga. Nah tahun ini kita ambil temanya adalah pesta. Pesta. So untuk Anda calon pengantin mau bikin pesta, mau tanya-tanya, mau lihat ballroom, mau showing, mau dapetin paket yang istimewa dari vendor, datang aja ke event kita Wyndham Wedding Fair Pesta yang acaranya itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Desember. Sampai tanggal 3. Nah yang uniknya itu Teis, kita di tahun ini kita buat private dan intimate. Oke. Private dan intimate, gimana Yes. tuh? Dia penasaran. Kenapa dibilang private dan intimate? Karena kita siapkan, kita utamakan ya Kak Adit ya untuk kenyamanan tamu yang ada. Oke. Jadi tamu itu kita buat nyaman, khususnya calon pengantin kita siapkan lounge. Iya. Jadi imagine meeting pointnya itu adalah di lounge dan kita sudah siapkan free snack. Oh. Nah yang membuat berbeda juga dengan wedding fair yang mungkin sebelum-sebelumnya sudah diselenggarakan oleh penyelenggara lain. Kita punya namanya adalah Wall of Offers. Oke. Jadi ada barcode scan. Jadi Kak Adit kita udah cobain tadi nih. TAI sudah cobain? Nanti Udah. cobain ya. Udah pokoknya. Nanti kita Iya. cobain lagi ya. Betul. Jadi Oke. untuk calon-calon pengantin ataupun keluarga yang mau cek vendor-vendor paket-paketnya apa saja, Oke. itu cukup di scan aja barcode yang ada di titik-titik yang sudah kita siapkan. Jadi sekali scan, set, nanti muncul tuh dekorasi bisa dipilih. Oh gitu. Mau wedding organizer, Oke. ada. Mau apa lagi nih? Mau no make up, ada. Oh, Mau jadi bridal, detail ya? ada. Tinggal Oke. diklik, dipilih-pilih aja. Nanti kalau seandainya kebetulan vendorsnya ada, bisa langsung ketemuan. Atau pengantin kan biasanya mau pilih-pilih dulu ya Kak Adit ya. Dilihat-lihat dulu atau mau janjian bisa. Kita available dari pagi jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Oke. Ada di Lotus Lounge. Oke, nah tuh jadi Wyndham juga menyediakan fasilitas yang nyaman untuk para calon klien ini ya, wedding ya. Oke, ada banyak vendor. Tadi saya lihat kalau kita lihat tuh di parkiran ada vendor-vendornya. Ini ada berapa tahun ini? Tahun ini kita ada lebih kurang hampir 40 vendor. 40 Hampir vendor. 40 vendor yang terdiri dari wedding organizer, Oke. dekorasi, kemudian multimedia, kemudian bridal, ada Oke. juga make up, ada juga nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama klinik kecantikan. Oh. Itu ada dari Za Klinik juga Iya. join. Ini harus dipikirin juga nih calon pengantin
persiapan dari luar siap, pusing-pusing jangan lupa nanti jerawatan. Iya betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga nanti Iya, ada iya. di sesi Nanti berikutnya. ada di season 2 kita ngobrol itu ya. Betul, ya ini juga ini ada ngintip di sini ya dokter. Produk-produknya. Ya itu dia. Dan juga ada sesi-sesi talk show setiap Oke. harinya, sharing-sharing. Dan thank you juga untuk Tribun sudah akomodasi kita untuk menyiarkan. Ya, My tepuk tangan untuk pleasure. Tribun. Tribun Sumsel. Dan juga nanti kita ada sesi giveaway. Giveaway. Serta nanti setiap harinya kita ballroom tour Oke. virtually. Wow, menarik sekali itu ya. Oke, Mas Alan, dari banyak hampir 40 vendor itu, apa yang ditawarkan? Boleh nih dijelasin. Jadi kalau untuk dari Windam sendiri itu kita tawarkan cashback. Jadi 5 juta maksimal cashbacknya. Terus untuk paket-paket wedding sendiri itu kalau yang tradisional, tradisional itu kayak buffet standing, Oke. kayak gitu bisa standing, bisa juga pakai kursi gitu. Itu dimulai dari 285 juta. Kalau untuk Ciato itu lebih ke Chinese, Oke. Chinese food itu dimulai dari 5 jutaan ke atas. 5 juta ke atas. Iya, itu menu-menunya itu sangat premium Oke. untuk Ciato. Yang kalau untuk yang tradisionalnya juga itu juga premium Oke. gitu. Jadi memang kita di sini mengutamakan kualitasnya Ya. gitu. Tapi jangan juga berkecil hati, maksudnya dengan harga segitu apakah bisa ditawar? Tentu bisa. Tentu bisa ada Iya, negosiasi jadi ya. nanti ada salesnya namanya Mbak Ferin nanti bisa menghubungi beliau Teis. Oke, Mbak gitu. Ferin ya. Iya, Cleverin. Cece Ferin. Iya, Cece Ferin. Oke, Gitu. itu tadi udah best penawaran lah ya, penawaran yang terbaik ya. Betul. Selain dapat benefit yang lain, Yang lain. yang paling highlightnya dapat cashback 5 juta. Kira-kira nih, kalau misalnya kita ke Windham Hotel di WWF ini, dapat nggak kamar pengantin misalnya? Nah, jadi kita Intais kita untuk Windham OP Hotel Palembang ini pastinya setiap ada expo ada benefit-benefit plus-plus yang tidak terlihat. Nah, ini harus dibocorkan Mas Alan. Oh ya, kita spill dikit ya. Ya, Biasanya boleh. kan kita dapat kamar yang jumlahnya sekian, ada kuantitas jumlah kamar yang kita lebihkan satu. Terus yang kedua untuk deal selama periode itu ada voucher-voucher dari vendor-vendor, potongan-potongan diskon dari vendor-vendor yang bergabung. Oke. Dan juga untuk vendor-vendor yang bergabung di WWF ini, teman-teman tinggal datang aja kalau nggak sempat, cukup datang, foto, dicek aja Google Drive-nya, dilihat semua vendor pasti sudah punya paket mulai dari makan, dekorasi semuanya sudah dibundling. Khususnya teman-teman dari wedding organizer yang bergabung, mereka sudah punya paket yang sudah A to Z sudah mereka siapkan. Oke, udah lengkap ya di situ ya. Oke deh. Ini benar-benar menarik loh. Jadi calon pengantin yang mungkin tahun depan sudah punya rencana untuk menikah, boleh datang Aduh, langsung ke Windham saya juga ya. mau lah kayaknya ya. Aduh tuh, kan masalahnya sendiri aja kayak penasaran ya. Oke deh. Oke, jadi Tribuners dan pemirsa Sripoku TV, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya soal Windham, kemudian juga event-event yang diselenggarakan, kemudian juga ini WWF 2023. Nanti kalau penasaran langsung aja, tadi juga Mas Adit udah bilang ke Cece Ferry, nanti bisa tanya ya lebih lengkapnya, lebih detailnya seperti apa. Nah, kita ada sesi selanjutnya untuk ngobrol-ngobrol sama Zak Klinik ya, yang berhubungan nanti kalau calon pengantin nih gimana nih untuk menjaga perawatan sebelum hari H gitu kan. Baiklah, terima kasih ya Tribuners dan pemirsa Sripoku TV sudah menyaksikan ini. Nanti kita akan langsung ngobrol di season berikutnya. Jeda 5 menit. Terima kasih Mas Alan. Terima Mas kasih Adit. Teis, terima kasih.
selamat sore semuanya. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang Windam OP Hotel Palembang, sekarang kita mau beralih ke tema yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, saya mau memperkenalkan diri dulu. Kalau biasanya ketemu saya di live session di tanggal cantik, kali ini kita di momen spesial Windam Wedding Fair 2023. Dalam tema kali ini, tema pesta, untuk wedding fair ini diadakan dari tanggal 1 sampai 3 Desember 2023. Dan tim kita udah ready untuk open meet up mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Langsung aja datang di Lotus Lounge kita, tentunya nanti akan dibantu sama tim kita dan sudah disediakan coffee break dengan makan-makan cantik di Lotus Lounge kita. Saya ditemani oleh dokter cantik, ini ada dokter, dengan siapa dokter? Dokter Chobi Kak. Oh dokter Chobi dari Zaklinik ya dokter ya. Betul. Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu dokter, kliniknya ada di mana, lokasinya di mana gitu. Halo, perkenalkan saya Dokter Chobi dari Za Wellness Clinic. Kliniknya itu berada di Komplek PTC Jalan R. Sukamto. Oh berarti ini kalau di Palembang ini ada berapa dok total? Kalau di Palembang kebetulan baru satu ya Kak. Oke, ini yang pertama di Palembang ya. Iya, betul. Udah dari tahun berapa dok untuk kliniknya? Kalau untuk Za Wellness itu udah 15 tahun. Oh udah 15 tahun ya, wow luar biasa banget. Kalau udah 15 tahun sudah pasti berpengalaman sekali di bidangnya ya. Oke, dok ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dalam tema Windam Wedding Fair. Sebelum ke topik yang selanjutnya aku mau tanya dulu dok, seberapa penting sih menjaga penampilan? Karena kayak sekarang kan banyak banget terutama cewek ya itu insecure banget. Nah itu gimana dok menurut dokter? Oke, jadi pentingnya menjaga penampilan itu sebenarnya bukan hanya dari apa yang kita lihat di luar ya Kak. Oke. Jadi memang ketika kita itu tampil itu lebih baik, sudah pasti kita itu akan jadi lebih pede gitu. Oh iya betul banget, karena kan yang sekarang ini banyak sekali kayak cantik itu harus dari fisik aja. Tapi sebetulnya kayak inner beauty juga akan keluar dari kepribadian juga, seperti itu dok ya. Betul. Jadi cantik luar dan dalam, seperti itu ya. Nah kalau misalnya tadi kan udah dikasih tahu nih seberapa penting. Tapi kalau untuk sekarang nih, kulit yang sehat, itu kulit yang bagaimana nih dok? Kulit yang sehat, ciri-cirinya. Oke, kulit yang sehat itu sebenarnya bisa kita lihat dari bagaimana kulit itu terhidrasi dengan baik. Ciri-cirinya itu kulitnya tidak terlalu kering ataupun juga tidak berminyak. Kemudian kalau kita lihat itu dia terlihatnya lebih plumpy atau lebih kenyal. Kalau kakak pernah dengar itu ada istilah Korean skin ya? Oh ya, Korean iya, glass skin. yang kayak poreless gitu, bener nggak sih? Betul. Iya. Jadi memang Korean glass skin itu tidak mudah untuk dicapai, tapi bisa asalkan kita memang rutin merawat kulit gitu. Oke, nah kalau misalnya itu kan kayak tadi rutin ya, berarti kalau rutin ini membutuhkan waktu yang lama karena yang sekarang banyak banget itu orang-orang pada mau instan nih dok. Jadi mungkin tertipu dengan iklan-iklan skincare yang oh ini bisa mencerahkan, bisa memutihkan dalam waktu yang singkat. Nah itu bagaimana dok kalau dari sisi dokter melihat fenomena yang terjadi sekarang ini? Memang kalau yang instan itu memang kurang baik ya Kak. Kurang baik. Karena apa? Karena kalau ada suatu krim yang ngeklaim dia itu bisa memutihkan dengan cepat, tentu saja itu dosis bahan pemutihnya itu tinggi. Oke. Nah malahan dosis yang terlalu tinggi itu yang bisa merusak kulit. Gitu. Oh gitu, nah untuk bahaya jangka panjangnya gimana itu dok? Untuk dari dosis yang tinggi tadi? Oke, kalau untuk jangka panjangnya bisa sampai kulitnya itu kayak gosong. Oh gitu. Kalau kita memakai misalnya produk pemutih yang tidak tepat dosis dan juga tidak tepat waktu penggunaannya, itu bisa membuat kulit itu menjadi kehitaman. Dia seperti flek tapi udah menyeluruh wajah gitu. Oh gitu, justru yang awalnya mengharapkan kulit kita sehat, putih, cerah, justru kalau kita mengambil langkah yang salah ya, justru mengakibatkan ya seperti tadi. Oh gitu, kalau misalnya untuk yang saat ini dok misalnya, perawatan apa sih yang lagi tren banget saat ini? Kalau kita lihat dari
tren kecantikan Iya. sekarang Kak ya, itu lagi marak banget yang namanya skin booster. Skin booster Iya. ya. Jadi skin booster itu memang dia obat yang isinya untuk menutrisi kulit. Gitu. Oke. Nah itu treatmentnya kalau nggak salah yang disuntik bukan dok? Iya, Oh, disuntik benar ya. seluruh wajah, iya. Nah itu kalau misalnya itu kan disuntik, apa ada efek samping nggak dok setelah treatment itu? Ada efek samping kah? Atau kalau misalnya dilakukan treatmentnya secara terus menerus, apakah akan ada efek samping yang bahaya atau enggak? Oke, kalau untuk efek samping setelah treatment itu paling dia akan ada kayak benjol-benjol kecil ya bekas Oke. suntikan. Jadi bisa kalau kakaknya mau treatment itu diluangkan waktu 1 hari lah minimal sebelum ada acara gitu. Tapi kalau untuk efek jangka panjang malah bikin kulit makin sehat. Oh, gitu. Karena memang dia itu dikhususkan isinya itu nutrisi yang sebenarnya ada di badan kita. Tapi kan semakin bertambahnya usia atau dari konsumsi makanan kita atau dari aktivitas sehari-hari, nutrisi itu lebih sedikit gitu terproduksi. Nah dengan kita lakukan skin booster, nutrisi kulit kita akan tetap terpenuhi kayak Oh iya, karena kan biasanya pandangan orang-orang mungkin yang belum mengetahui begitu tentang dunia kecantikan biasanya oh itu bahaya gitu kan, harus dilakukan penyuntikan gitu kan. Tapi ternyata setelah mendengar penjelasan tersebut ternyata enggak, tidak ada efek samping. Kalau yang tadi benjol itu seperti lebih ke downtime-nya ya gitu. Nah terus mau tanya lagi nih dok, kalau misalnya kita ke sekarang sih udah banyak nih cowok-cowok udah mulai banyak perawatan. Tapi kalau dulu kan kayaknya hal yang masih kurang ya. Pokoknya kalau perawatan itu pasti lebih ke cewek. Misalnya nih untuk cowok-cowok itu kalau facial itu sebenarnya perlu nggak sih dok dilakukan? Facial mungkin mulai dari facial acne atau facial apapun itu. Oke, kalau facial itu sebenarnya boleh dilakukan oleh semua gender dan kalangan umur dari remaja 13 tahun pun udah boleh sebenarnya untuk melakukan facial. Sudah berarti dari Iya. remaja di umur 13 tahun pun udah boleh melakukan Iya. facial ya. Karena facial itu fungsinya lebih ke deep cleansing atau oke. pembersihan. Oh. Jadi dia itu facial itu bisa membersihkan pori-pori kita baik dari komedo, dari debu, kotoran ataupun dari kalau perempuan sisa-sisa make up yang belum bersih pada saat kita cuci muka biasa gitu sih Kak. Oke, berarti itu lebih ke deep cleansing yang Iya, tadi deep ya. cleansing. Jadi Iya. kalaupun laki-laki saya rasa juga perlu sih ya. Iya. Apalagi laki-laki kan sering sukanya motoran atau Iya. olahraga di outdoor itu kan pasti akan ada debu-debu atau kotoran yang menempel. Nah, jadi bagusnya memang tetap dilakukan facial. Oh gitu. Nah kalau misalnya ini kan kita udah ngobrol, sekarang kita lagi di Windham Wedding Fair 2023. Ada yang tanya nih dok, perawatan apa buat khusus calon pengantin? Jadi mungkin ada perawatan yang memang harus kayaknya ini wajib dilakukan pranikah kayak gitu. Untuk calon pengantin pria maupun perempuan gitu. Mungkin ada dok perawatannya. Jadi kalau perawatan sebelum pranikah itu biasanya kan kalau kita udah menjelang hari H pastinya terutama perempuan ya Kak pengennya tampil tuh yang maksimal gitu. Betul. Pengennya make upnya tuh terlihat flawless. Nah untuk mencapai itu semua tentu dibutuhkan kulit yang sehat biar make upnya itu tetap menempel gitu ya. Nah untuk mencapai kulit sehat tadi kita itu bisa menawarkan berbagai treatment. Contohnya bisa dengan facial yaitu untuk deep cleansing tadi. Lalu ada juga laser. Laser ini berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati atau penumpukan sebum di bawah kulit. Jadi itu tekstur kulitnya itu lebih halus. Kemudian bisa juga kita tawarkan untuk infus imun booster. Pastinya kalau kita lagi wedding itu ini banget ya Kak, Iya, capek maksudnya capek banyak persiapan. banget, betul. Benar. Apalagi kayak pengalaman aku dulu pakai adat Palembang tuh berat banget. Berat, Iya benar. berat banget kepalanya tuh jadi mudah capek. Nah kita anjurkan banget sebelum melakukan acara pernikahan itu kita infus dulu imun booster. Jadi biar staminanya lebih kuat juga. Oh gitu, berarti ada facial, ada laser sama itu tadi infus itu tadi ya. Oh berarti itu bisa dilakukan sama yang pria juga boleh dong? Boleh banget Oh boleh, Kak. boleh Iya, banget ya. boleh banget. Yang pastinya pasti ada harga spesial ya.
Harga spesial. Nah kalau misalnya ini kan aku kadang ngeliat nih dok di sosial media ya. Ada juga mungkin banyak curhat-curhat dari teman MUE. Jadi katanya kalau misalnya udah menjelang hari H itu kayak krim dari dokter kayak gitu ya atau krim perawatan lah itu harus dihentikan katanya akan efek ke make upnya karena make upnya akan cepet luntur kayak gitu mulai dari foundationnya itu bagaimana dok kalau misalnya dari sisi dokter? Oke, memang ada beberapa jenis krim yang mengandung bahan-bahan aktif yang strong ya Kak. Contohnya seperti hidroquinon ataupun steroid. Nah biasanya bahan-bahan ini tuh ada di dalam krim racikan. Oke. Ya memang untuk krim-krim yang mengandung bahan aktif strong tadi kita sarankan, kita dari sisi kedokteran juga tetap disarankan untuk di stop dulu. Oh di stop dulu. Iya, nah kebetulan kalau Zak Clinic itu kita punya produk skincare-nya Calmedi Skincare. Iya. Nah itu dia menggunakan bahan-bahan alami Kak, dia tidak mengandung bahan-bahan aktif terlalu strong yang aku sebutin tadi. Jadi kalau untuk Calmedi itu bisa tetap aman digunakan. Berarti tetap aman digunakan walaupun menjelang acara pernikahan ya? Iya, tentu saja harus dikonsultasikan terlebih dahulu Iya. ya. Nah kalau misalnya itu bagusnya mungkin berhenti untuk pakai krim racikan itu di Hamin berapa gitu dok bagusnya? Kalau mau bagus sih mungkin 1 bulan ya Kak. Oh 1 Iya, bulan sebelum acara benar. ya? Karena turnover kulit kita itu kan dia akan beregenerasi setiap 28 hari sekali. Jadi kita harapkan ketika kita stop Hamin 1 bulan itu dia udah memproduksi selama 28 hari itu udah sel-sel baru yang sehat gitu tanpa ada intervensi dari krim racikan itu. Oke, kalau krim racikan tadi kan itu di 1 bulan ya, Hamin 1 bulan. Nah kalau misalnya untuk yang treatment tadi boleh dilakukan mungkin 1 minggu sebelum biar lebih cerah itu boleh masih dok? Benar 1 minggu masih boleh, bahkan Hamin 3 pun masih oke sih. Oh Hamin 3 Iya. masih oke ya? Karena kita udah Kak, kita udah paketin tuh wedding package yang memang sesuai untuk kebutuhan para calon pengantin. Dan kita udah pilihin treatmentnya itu yang minim downtime. Oh iya, berarti Iya. memang karena kan ada nih kayak misalnya laser yang memang downtime-nya cukup lama, apalagi kayak yang ini ya CO2 gitu kan. Oh berarti memang nanti bagusnya konsultasi dulu ke dokternya, treatment apa yang bagus yang dipilih untuk menjelang pernikahan gitu ya. Nah kalau misalnya tadi tren treatment apa yang sebelum nikah ini khusus buat acne fighter dok? Karena kan acne fighter ini benar-benar membuat kita insecure ya. Kayaknya mau tampil di acara pernikahan, di hari spesial, tapi kita masih punya masalah kulit jerawatan gitu. Mungkin ada treatment khusus nih dok? Jadi kalau untuk acne fighter, memang acne tuh agak tricky ya Kak. Iya tricky Dia banget. itu bisa disembuhkan tapi suatu saat kita salah makan dikit aja biasanya itu bisa Balik muncul lagi balik ya. lagi. Jadi memang kalau untuk acne fighter itu bisa diluangkan minimal 3 bulan sebelum hari pernikahan, itu segeralah konsultasi ke dokter. Karena kalau di ZA itu kita punya program acne fighter di mana pasiennya itu akan kita jadwalkan treatment rutin dan dibantu dengan pemakaian krim juga. Dalam waktu 3 bulan insya Allah biasanya ya Kak berdasarkan pengalaman itu jerawatnya udah reda. Gitu. Oh berarti memang harus mengambil waktu yang ekstra di Iya, awal betul, ya. betul. Berarti di Hamin 3 bulan lah sebelum Hamin 3 pernikahan bulan, itu udah harus benar-benar dipikirkan. Iya. Jadi kalau misalnya ada calon pengantin yang Hamin 1 minggu udah mau mungkin 1 bulan juga kayaknya kurang masih waktu ya. Karena kan acne fighter itu tergantung dari jenis jerawatnya juga kadangnya dok. Ada yang memang mungkin dia jerawatan, kalau aku biasanya dok jerawat itu muncul karena stres atau mungkin mau lagi proses PMS dok, biasanya gitu. Tapi setelah itu dia langsung hilang. Tapi ada juga jerawat yang memang kayak lama banget hilangnya. Betul. Jadi tergantung ya dok ya. Ya. Jadi nanti kita akan analisis dulu permasalahan jerawatnya itu seperti apa dan juga kita cari tahu penyebabnya. Oke gitu. Nah kalau misalnya di ZA Clinic sendiri itu lagi ada campaign khusus acne fighter enggak dok?
Kebetulan kalau untuk acne fighter kita selalu adakan setiap 3 bulan sekali. Oh 3 bulan sekali. Iya, jadi siapapun yang punya masalah acne itu bisa join, nanti akan dipilih oleh pihak marketingnya dan dibantu untuk menyembuhkan jerawatnya secara Oh, gitu. free. Iya, karena kemarin aku pernah lihat di sosmednya gitu kan. Jadi ada kayak, oh kita berjuang bersama acne fighter gitu ya. Berarti keren banget ya, Za Klinik memang benar-benar membantu perempuan-perempuan di Indonesia tepatnya ya. Untuk menyembuhkan insecure itu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaan terakhir ini apa yang membedakan Za Klinik dengan klinik beauty klinik yang lain tepatnya di Palembang? Apa nih dok? Baiklah. Nah, untuk Za Klinik sendiri kita ambil filosofinya itu sesuai dengan namanya ya Kak, yaitu Za Wellness Clinic. Artinya kita itu mementingkan wellness atau kesehatan, baik itu dari yang terlihat di luar dan juga yang terlihat di dalam. Karena rata-rata untuk estetik klinik di Palembang itu lebih mengutamakan penampilan aja tuh. Biasanya kalau untuk kerutan ataupun kulit kendur ataupun flek dan jerawat itu bisa diatasi di klinik-klinik lain. Tapi kalau di Za Wellness itu kita juga berfokus untuk kesehatan dari dalam. Nah, untuk itu kita itu menghadirkan yang namanya terapi stem cell. Terapis? Terapi stem cell. Oh itu apa itu? Ya, stem cell itu sel yang memang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Oke. Nah, namun seiring dengan bertambahnya usia, stem cell itu sendiri akan berkurang ya. perlahan-lahan akan berkurang. Nah, dengan terapi stem cell ini kita itu ibaratkan menambah tabungan stem cell kita. Ya, karena ya. kan dengan bertambahnya usia stem cellnya juga berkurang. Betul. Oke. Jadi efeknya nggak hanya anti aging yang terlihat dari luar, tapi dia juga merawat badan kita. Misalnya kita punya kayak penyakit emah, itu cukup terbantu. Atau orang lanjut usia yang suka sakit sendi-sendinya juga bisa dibantu dengan stem cell begitu. Oh gitu, berarti memang concernnya itu tidak hanya mempercantik secara Iya, fisik betul. ya. Aduh luar biasa banget. Nah kalau iya tadi kan udah paketan calon pengantin ada, terus kalau misalnya ini ada promo nggak yang ditawarkan khusus dalam rangka Windam Wedding Fair dari Za Klinik? Kita kebetulan memang ada promo khusus ya Kak. Iya. Kalau ada peserta yang mau langsung datang ke Windam itu bisa langsung scan barcode-nya di depan Iya. ya. Terus juga kita itu menawarkan ada 4 paket nih. Ada 4 paket? Iya, sesuai dengan kebutuhan calon pengantinnya. Paketnya itu bisa terdiri dari facial, ada juga yang double laser untuk mencerahkan, dan ada juga yang include HIFU. HIFU itu Iya. fungsinya untuk pengencangan dan merangsang produksi kolagen gitu. Oh berarti udah paket lengkap dan itu semuanya spesial selama Windam Wedding Fair berlangsung Betul, ya. betul. Khusus untuk calon pengantin yang datang ke Windam. Iya. Nah kalau tadi dengar-dengar ini ada door prize ya. Ada door prize berapa banyak? Berapa? 100? Hah? 100? Iya ada giveaway. Nah ada giveaway, ini kan kita ada live juga di Instagram kita mau kasih pertanyaan ke teman-teman Za Klinik sama teman Windam OP Hotel Palembang. Jadi pertanyaannya sebutkan salah satu promo yang ditawarkan dari Za Klinik selama Windam Wedding Fair berlangsung. Tadi ada berapa tadi? Sebutkan salah satu aja. Langsung jawab aja, nanti dipilih sama admin kita. Tapi untuk pengumuman seperti biasa mungkin bisa diumumkan di Instastory kita. Iya, kemudian pertanyaan yang kita pertanyakan tadi akan ditanyakan juga di sosial media kita. Jadi bagi yang mungkin kelewatan boleh langsung aja. Tadi ada satu lagi ya? Ada satu lagi ya? Betul. Untuk yang satu lagi boleh screenshot sekarang kita lagi live ini, posting di story, tag mention kita di Za Klinik, za.klinik, betul. Dan satu lagi @windamopi. Iya, dan pengumuman yang
beruntung akan kita umumkan di sosial media. Oke, kayaknya ini aja Dok, kita udah ngobrol-ngobrol cukup banyak mulai dari lokasi Zaklinik di mana sampai ke paketan spesial yang ditawarkan. Terima kasih Dok kesempatannya. Tadi kayaknya sekalian konsultasi juga sih sebetulnya. Jadi dapat free konsultasi nih. Thank you dan terima kasih. Selamat bergabung di Windam sesi selanjutnya. Terima kasih. Bye. Cek, satu. Cek.
Oke, balik lagi sama Eis Ratna di sini. Tribuners dan Seribaku TV, tepuk tangan dulu biar semangat. Karena udah sore hari, agak mendung-mendung dikit. Nah, kalau tadi kita ngobrol sama pihak Windam, sore ini kita ngobrol sama salah satu vendor, CEO dari Makna Wedding. Mas Ramadona Utama. Mas Ramadona, Halo. Mas Ona. Mas Ona gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Yes, Oh, yes. Yeah. Oke, Mas Ona. Ini kan di Windam lagi ada acara WWF. betul. Windam Wedding Fair 2023 dan Makna Wedding adalah salah satu vendornya. Mas, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal di WWF ini, Mas, selaku CEO nih, udah sering banget pasti menyelenggarakan. Oh iya, disclaimer bahwa Mas Ona ini adalah salah satu yang bagian terpenting dari Hastana ya, Mas. Iya, Iya. alhamdulillah dipercaya. Dipercaya ya, alhamdulillah. Ya, bahwa Mas Ona ini adalah ketua dari Hastana Provinsi Sumatera Selatan. Iya, betul. Kira-kira udah berapa kali menyelenggarakan Wedding Expo nih di Sumsel atau di Palembang nih, Mas Ona? Perkenalkan dulu saya Ramadona Utama. Untuk terkait masalah Sumsel Wedding Expo ya Mbak ya. Jadi kalau kita itu di Sumatera Selatan ini sudah melaksanakan itu sebanyak 4 kali. 4 kali. Iya betul. Kalau Oke. kemarin itu kita di Palembang Icon, untuk di tahun 2024 itu kita melaksanakan di Palembang Indah Mall. Palembang Indah Mall, Iya, itu yang betul. terakhir ya? Terakhir kemarin di Palembang Icon. Di Palembang Ya, Icon. Di tanggal, Oh tahun depan nanti di Palembang Indah Mall? Iya di awal Januari nanti. Awal Januari. Iya betul. Nah, udah ada bocoran info sedikit ya itu ya. Oke, Mas Ona, kita mau tahu dulu kalau soal Makna Wedding nih. Makna Wedding itu sebetulnya berdirinya di kapan nih? Di tahun berapa? Kemudian pada saat baru-baru membangun Makna Wedding itu, gimana cara Mas Ona dan teman-teman mungkin untuk membangun kepercayaan para klien untuk bisa pakai Makna Wedding untuk hari bahagia mereka? Oke. Jadi kalau Makna Wedding itu sendiri sebenarnya berdiri dari tahun 2016, tapi namanya itu bukan Makna Wedding pada saat itu. Jadi namanya itu masih dengan FVR Wedding Organizer. Jadi kebetulan kita pada saat itu kita bergabung bersama FVR. Kemudian 2 tahun setelahnya kita lepas, kemudian timbullah Makna Wedding Organizer. Nah dalam perjalanannya memang ada beberapa banyak termasuk WO besar juga pada saat itu. Dan kita juga bagaimana caranya bisa memikat hati para calon pengantin kita ya. Iya, gimana tuh? Jadi kebetulan memang kan bisnis kita ini kan di servis ya Mbak ya, pelayanan jasa. Kebetulan alhamdulillah saya dan juga istri itu sejak awal memang basicnya di servis. Oke. Jadi di pelayanan, saya 2 tahun di Novotel Palembang, kemudian pernah bergabung di Pramugara Haji, terakhir kemudian di perbankan, istri juga di service quality officer-nya di salah satu bank BUMN. Jadi di situ dalam perjalanannya memang kita mengedepankan yang namanya pelayanan. Pelayanan. Jadi ketika pelayanan itu ilmu yang sudah kita dapat kita terapkan ke teman-teman kita, itu para kru. Alhamdulillah yang namanya bisnis jasa ini kan bisnis dari mulut ke mulut ya Mbak ya. Iya. Bisnis dari mulut ke mulut, alhamdulillah si A-nya sukses terlaksana, si B terlaksana, akhirnya ya sampai dengan sekarang gitu. Dan memang dalam perjalanannya namanya bisnis itu kan kita kan pengen cepat ya. Betul. Pengen cepat, tidak hanya pengennya kita itu dari mulut ke mulut, kita juga pengennya juga terkenal di digital. Makanya pada saat itu kita buatlah website yang mungkin ya di Sumatera Selatan itu pada saat itu masih satu-satunya. Oke, wow. Jadi kita mengumpulkan seluruh vendor-vendor yang ada di Palembang, Sumatera Selatan untuk kita jadikan paket pada saat itu. Wow. Akhirnya timbullah paket pernikahan.co.id dan Oh, gitu. alhamdulillah Itu ya websitenya? banyak. Iya, websitenya. Jadi Paket pernikahan tuh. jadi sejak awal memang kita untuk menjangkau ibaratnya masyarakat secara umum, secara luas kita menggunakan itu. Oh gitu. Jadi seperti itu. Baiklah. Ini keren juga ya, berarti kemarin-kemarin itu sama istri dulu, kemudian emang dengan latar belakang yang memang sudah biasa
dengan pelayanan ke publik ya. Iya, betul. Jadi akhirnya terbentuklah Makna Wedding ini. Iya, benar. Oke. Kita baru-baru kemarin 1 minggu yang lalu kita juga mengadakan service quality, service excellent kepada tim-tim kita. Jadi memang rutinitas kita itu setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali itu kita melakukan pelatihan service excellent. Wow, Iya. keren. Iya, Berarti betul. ini salah satu bentuk Makna Wedding untuk mendidik para kru supaya bisa semakin dipercaya oleh publik ya, oleh klien gitu ya Mas? Betul, betul sekali. Karena kan bisnis, ya namanya tadi ya, balik lagi ke Mbak. Balik lagi ke tadi bahwasanya ini kan bisnis jasa. Bisnis Oke. jasa ini kan ya mungkin semua orang bisa menjual, Betul. tapi tidak semua orang bisa melayani. Betul. Nah, jadi seperti itu betul. Mbak. Tidak semua orang juga bisa membangun kepercayaannya dengan cepat juga ya, Mas Betul. Wana ya. Iya. Oke, karena kan kalau namanya bisnis kan berhubungan dengan klien, ini diragukan nggak gitu kan? Ya benar. Oke, Mas Ona baik. Kira-kira nih sekian banyak melayani klien gitu. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan pertama kali dipertimbangkan saat memilih vendor? Dari kami ke vendor gitu ya. Oke. Gimana nih? Jadi untuk saat ini memang Makna Wedding itu pilih-pilih Mbak vendornya. Jadi vendor itu sebenarnya banyak tipe. Ada yang dia besar tapi pelayanannya kurang. Oke. Itu. Karena dia cuma bisa pandai dalam ibaratnya itu membuat sketsa, mempresentasikan pandai, tapi dalam hal pelayanan dia kurang. Itu. Ada juga yang paket komplit. Oke. Dia juga mungkin bisa desain juga, komunikasinya bagus, pelayanannya juga bagus. Nah itu yang harus kita kedepankan gitu Mbak. Oke. Jadi memang yang sudah menjadi bagian dari vendor-vendornya Makna sendiri, itu memang dia juga sudah memiliki standar. Artinya dia juga bisa melayani, dia juga bisa mengeksekusi keinginan pengantin itu dengan baik. Oke. Itu dengan yang memang benar-benar selesai. Jadi seperti itu. Jadi kepuasan klien juga terpenuhi ya? Iya, benar, Mbak. Oke. Nah, dari Makna Wedding sendiri nih, bisa bagi-bagi tips apa aja kriteria pemilihan venue? Pemilihan venue. Iya, Oke. ya gimana nih? Jadi sebenarnya kalau kami ya ke klien itu yang pertama kali yang kami tanyakan itu berapa undangan. Oke. Berapa undangan. Jangan sampai jadi gini, ruangannya bagus, kapasitasnya bisa sampai 3.000, tapi ternyata undangannya cuma 300. 300 gitu kan. Oke. Nah itu, jadi kan WO ini kan memberikan solusi ya Mbak ya. Iya. Jadi yang pertama yang kita lemparkan dulu itu berapa jumlah undangan. Oke. Kalau memang wedding dreamnya seperti kapasitas 1.000, sedangkan undangannya di 300, biasanya kita coba alokasikan gitu Mbak untuk sebaiknya di lokasi yang seperti ini. Oke. Nah, gitu. Kalau misalnya undangannya memang sampai 500 itu kan berarti kan 500 kali 2 ya Mbak ya. Iya, Berarti kan betul. 1.000 packs gitu 1000 kan. packs. Nah, kalau misalnya 1.000 kita kasih opsi. Opsi itu kan sebenarnya cuma ada 3 kalau saya lihat. Di lapangan kah, Ya. di gedung kah, atau di hotel. Iya. Nah ini masing-masing ini kita budgetnya kan berbeda-beda. Betul. Baru nanti kita menyesuaikan nih kira-kira budgetnya berapa gitu. Tapi kalau seandainya pengantinnya sudah kami pengennya di hotel gitu. Nah, kalau sudah di hotel baru nanti nih kita filter lagi nih. Oh kalau undangannya sekian, hotel ini yang bisa mencakupi parkirnya bisa tercukupi, makanannya enak. Itu nanti kita kasih nih kisi-kisinya, gedung-gedungnya. Nah Oke. itu sebenarnya kelebihan kalau seandainya pengantin itu langsung ke WO. Ke WO. Jadi seperti itu Mbak. Jadi dia sudah kasih gambaran secara umum, baru nanti mengkerucutkan secara khusus seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi harus disesuaikan juga tamunya, terus venue-nya juga harus tepat ya Mas Sona ya. Betul. Jangan sampai kalau misalnya udah gedung yang besar terus undangannya cuma minim gitu ya, jadi sayang ya Iya, tempatnya benar. jadi melompong gitu. Paling nggak gini, dengan kita menggunakan jasa wedding organizer, itu calon pengantin itu
2-3 kali pertemuan, dia itu sudah bisa melihat nih, oh anggaran yang saya keluarkan ini positif sekian gitu. Ya, jadi udah punya takaran gitu ya? Udah takarannya itu, oh iya ya. Kayaknya kalau di salah satu hotel atau misalnya di gedung, oh berarti 300 juta nih. Kalau misalnya dia ada spare kan itu kan bisa dialokasikan untuk dekorasi. Iya betul. Kalau misalnya dia wedding dreamnya yang mewah, oh bisa dekorasi, bisa lighting. Banyak lah pokoknya nanti, itu dalam Bisa perjalanannya nanti. Bisa dialokasikan ke yang lain-lain gitu Iya, ya Mas benar. Ona ya. Oke. Nah Mas Ona, di dalam dunia WO ini sebetulnya apa sih pentingnya peran WO di dalam sebuah acara pernikahan? Kadang-kadang kan orang, udahlah nggak usah pakai WO, bentuk panitia aja gitu kan. Iya. Nah jadi sebenarnya kalau panitia sama WO beda dong pastinya. Betul. Cara kerjanya juga pasti lebih satset gitu ya kalau WO. Nah ini seberapa penting perannya seperti apa? Jadi kita balik dulu ke cerita beberapa tahun yang lalu ya, Oke, di boleh. masa di mana wedding organizer itu tidak ada. Artinya yang kita andalkan itu adalah keluarga, Ya. itu tetangga atau misalnya teman-teman gitu. Tapi seiring berjalannya waktu untuk di sebuah perkotaan itu kendaraan udah mulai padat. Iya betul. Mau kemana-mana juga repot gitu kan. Informasi juga terbatas. Kalau misalnya artinya kalau kita mau datengin satu-satu, Ya. itu kan waktu. Belum lagi kalau seandainya calon pengantin itu memiliki waktu yang terbatas. Misal dia entah dia sekolah atau misalnya kerjanya di luar kota. Nah itu kan dulu gitu. Nah tapi dengan sekarang informasi yang mudah didapat, kemudian juga di mana kalau dengan WO itu sendiri kan informasinya itu bisa langsung dalam satu kali pertemuan itu sudah Iya selesai sudah ya. tahu gitu. Nah, dan akhirnya itu paling tidak itu memudahkan teman-teman atau misalnya calon pengantin yang memang memiliki target dari pekerjaannya, Ya. itu dia bisa fokus sudah target gitu. Dia nggak mikirin lagi, oh iya ya bentar lagi aku mau nikah gitu kan. Pokoknya tinggal kasihin uang gitu, pengen weddingnya sekian, ini 3 kali 4 kali pertemuan udah kelar tuh. Oke. Dia masih bisa nih menikmati hari-hari Iya. gitu kan ya. Atau misalnya target-target dari perusahaan bisa terpenuhi gitu. Nah itu salah satu. Itu ibaratnya itu kalau Oke. jadi sebelum. Nah pada saat pelaksanaan artinya pastikan keluarga orang-orang yang kita cintai itu, orang-orang yang kita sayangi, yang kita undang itu memang menikmati acara pada saat itu. Bukan Oke. menjadi bagian kesuksesan acara. Oke. Beda tuh Mbak, kalau misalnya dia bagian dari kesuksesan acara artinya dia kan harus ikut tampil. Betul. Ngurusin tuh mic bermasalah, waduh datang, wah gimana nih mic nih gitu. Padahal itu kan keluarga gitu kan, Betul, betul, atau adik atau kakaknya gitu. Tapi kalau seandainya dengan adanya WO, dari start awal, kemudian pertengahan, kemudian sampai dengan doa, kemudian sampai dengan foto-foto, itu semuanya sudah ibaratnya itu sudah terstruktur. Ya. Dan kita juga kan memang ya itu emang kerjaan kita dan kita tahu nih kira-kira kondisi yang paling hektik tuh di posisi ini. Ya, jadi mitigasi resikonya tuh sudah ada dari WO, Oke. jadi seperti itu. Jadi calon pengantin juga bisa lebih santai karena udah diurusin sama WO ya Bener. semuanya. Jadi tinggal persiapan aja gitu kan yang penting-pentingnya karena detil per detil udah diurusin sama WO. Betul. Udah santai aja pokoknya. Habis acara udah kelar 2 hari berikutnya langsung pergi honeymoon. Udah kan nggak mikirin lagi kan gitu kan. itu the real happy ya kayaknya. Iya, ya. the real happy gitu. Oke, baik Mas Ona. Terima kasih banyak Mas Oke. Ona udah jawab-jawab pertanyaan saya nih soal gimana perannya Makna Wedding juga ya salah satu vendor Benar. pernikahan. Terus juga tadi udah secara singkat dan jelas juga Mas Ona udah jelasin dulu gimana bangunnya Makna Wedding, kemudian membangun kepercayaan juga klien ke Makna Wedding. Mudah-mudahan nanti banyak-banyak WO yang menerapkan hal-hal yang diterapkan oleh Mas Ona nih ya. Amin. Iya, betul. oke Mas Ona terima kasih. Akhirnya nanti ada season lagi kah setelah ini? Nah mungkin nanti kita akan lanjut, mungkin kalau ada season lagi, tapi pembicaraan kita sama Mas Ona di Makna Wedding ini udah selesai sampai sini. Oke, terima kasih. Terima kasih Ya. Mas Ona.